Tiba saatnya Indonesia. Tahap sebelum hari pemungutan suara. Ketua KPPS mengumumkan hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara serta nomor atau lokasi TPS selambat-lambatnya 5 hari sebelum hari pemungutan suara. KPPS memberikan surat pemberitahuan model C6 KWK kepada pemilih terdaftar dalam DPT selambat-lambatnya 3 hari sebelum pemungutan suara. Ketika ada pemilih terdaftar yang sudah meninggal dunia, tidak dikenal atau pindah alamat, KPPS mencatat keterangan pada halaman model C6 KWK yang tidak terdistribusi. Formulir C6 KWK yang tidak dapat terdistribusi kepada pemilih, KPPS wajib mengembalikannya ke PPS dan menuangkan ke dalam berita acara model D1 KWK. Dalam penentuan lokasi TPS, petugas KPPS wajib memperhatikan kemudahan jangkauan bagi pemilih, lebar dan luas lokasi memadai, aman dan tidak rawan bencana, dan memberikan kemudahan bagi pemilih disabilitas dan lanjut usia. Tahap persiapan pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, ketua dan anggota KPPS harus datang di TPS selambat-lambatnya pukul 6 waktu setempat. Ketua KPPS dan anggotanya memeriksa TPS dan sarana pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara. Menempelkan daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, serta nama dan foto pasangan calon. Tahap pelaksanaan pemungutan suara. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Setelah membuka rapat pemungutan suara, Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Ketua KPPS dan anggotanya membuka kotak suara serta memeriksa perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara. Ketua KPPS dan anggotanya mengeluarkan, mengidentifikasi, dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen, peralatan, serta memeriksa sampul berisi surat suara masih dalam keadaan disegel. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih dan saksi, serta menggembok kembali kotak suara. Anggota KPPS keempat meminta kepada petugas ketertiban TPS agar mengarahkan pemilih yang tidak dapat menunjukkan formulir model C6 KWK untuk memastikan namanya tercantum dalam daftar pemilih dan wajib menunjukkan KTP elektronik atau surat keterangan kepada KPPS. Petugas KPPS keempat memeriksa jari tangan pemilih untuk memastikan tidak ada tinta telah memilih. KPPS keempat memeriksa formulir model C6 KWK atau model A5 KWK dengan KTP elektronik atau surat keterangan dan memeriksa kesesuaian nama pemilih dalam salinan DPT atau DPPH serta memberi tanda pada kolom nomor urut pemilih dalam DPT atau DPPH. Bagi pemilih DPPH yang tidak sempat melapor kepada PPS tujuan, petugas KPPS keempat memeriksa kesesuaian antara formulir model A5 KWK dengan KTP elektronik atau surat keterangan dan mencatatnya ke dalam salinan DPPH sesuai nomor urut berikutnya. Bagi pemilih yang tidak terdaftar DPT dan DPPH, anggota KPPS keempat mencatat identitas pemilih yang terdapat dalam KTP elektronik atau surat keterangan ke dalam formulir ATB KWK. KPPS kelima menuliskan nomor urut kedatangan pemilih pada formulir model C6 KWK atau model A5 KWK dan meminta pemilih untuk menuliskan namanya pada formulir model C7 dan wajib menandatanganinya. KPPS kelima mencatat penggunaan hak pilih penyandang disabilitas pada model C7 KWK dengan berpedoman pada salinan DPT, DPTB, atau DPPH. KPPS kelima dapat menuliskan ke dalam model C7 KWK apabila terdapat pemilih disabilitas yang tidak dapat menuliskan namanya pada model C7 KWK. Selanjutnya dalam pemberian surat suara, KPPS kedua dan ketiga memberikan surat suara yang telah diisi nama kecamatan, nama desa atau kelurahan, dan nomor TPS kepada Ketua KPPS untuk ditandatangani. Ketua KPPS memanggil dan memberikan surat suara kepada pemilih dalam keadaan terbuka, serta mempersilakan pemilih ke bilik suara.
Kemudian, Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih dan saksi tata cara pemberian suara. Apabila terdapat surat suara rusak atau keliru dicoblos, Ketua KPPS memberikan surat suara pengganti sebanyak 1 kali dan memberi silang pada surat suara yang rusak. Apabila pemilih perlu pendamping pemilih, Ketua KPPS mempersilakan pendamping pemilih untuk mengisi formulir model C3 KWK. Dalam memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, anggota KPPS ke-6 mengarahkan dan memastikan surat suara yang digunakan pemilih dimasukkan ke dalam kotak suara sesuai jenis pemilihan. Apabila terdapat pemilih tunanetra, KPPS ke-6 membantu memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. Anggota KPPS ke-7 memastikan pemilih untuk mencelupkan salah satu jari tangan pemilih ke dalam tinta sedalam ruas kuku jari pemilih. Pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan kepada pemilih yang terdaftar dalam DPTB untuk dapat memberikan suaranya sepanjang surat suara masih tersedia. Pada pukul 13 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah berakhir. Pelaksanaan penghitungan suara. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS membuka kotak suara. KPPS mengeluarkan surat suara dan menyusun serta menghitung jumlah surat suara serta mengumumkan jumlah surat suara. Ketua KPPS menentukan sah atau tidaknya surat suara dan mengumumkannya dengan suara jelas serta memperlihatkan kepada saksi dan PPL atau pengawas TPS. Anggota KPPS ketiga dan keempat mencatat ke dalam formulir model C1 plano KWK yang ditempel di pengumuman dengan cara teli dan memastikan kebenarannya serta mengisi angka jumlah pada kolom jumlah. Anggota KPPS kelima bertugas melipat surat suara. Anggota KPPS ke-6 dan anggota KPPS ke-7 menyusun dan mengelompokkan surat suara yang dinyatakan sah untuk masing-masing pasangan calon dan surat suara yang tidak sah. Ketua KPPS dibantu anggota KPPS 2 dan 3 bertugas mengisi formulir model CKWK, mengisi formulir model C1 KWK berdasarkan model C1 plano KWK, mengisi formulir model C2 KWK dengan kalimat nihil apabila tidak ada keberatan atau kejadian khusus. Membuat salinan model CKWK dan model C1 KWK sejumlah yang diperlukan. Ketua KPPS, anggota KPPS dan saksi menandatangani formulir model CKWK, model C1 KWK dan salinannya serta model C1 plano KWK. Selanjutnya, sampul yang dimasukkan ke dalam kotak suara adalah sampul surat suara sah, sampul suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak dan atau keliru coblos, sampul surat suara yang tidak sah, sampul surat suara yang tidak digunakan, sampul formulir model CKWK berhologram, model C1 KWK berhologram, model C2 KWK, sampul daftar pemilih dalam formulir model A3 KWK, model A4 KWK, model ATB KWK, dan model C7 KWK. Sedangkan sampul yang di luar kotak terdiri dari sampul salinan model CKWK, model C1 KWK yang diserahkan kepada PPS untuk diumumkan di desa atau kelurahan. Sampul salinan model CKWK, model C1 KWK untuk dilakukan pindai dan diupload ke situng dan model ATB KWK yang diserahkan kepada kabupaten kota. Ketua KPPS menutup rapat penghitungan suara. Ketua KPPS didampingi PPL atau pengawas TPS dan petugas ketertiban dan keamanan menyerahkan kotak suara beserta kelengkapannya kepada PPS pada hari yang sama. Tata cara pengisian formulir C. Dalam pemungutan dan penghitungan suara di TPS terdapat beberapa formulir, yakni model CKWK, model C1 KWK, model C1 plano KWK, model C2 KWK, model C3 KWK,
model C4 KWK, model C5 KWK, model C6 KWK, dan model C7 KWK. Pengisian formulir model CKWK dimulai dengan mengisi tahun, hari tanggal, bulan, dan nomor TPS, nama desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, dan provinsi. KPPS mengisi formulir C1 KWK diawali dengan mengisi tahun dan mengisi nomor TPS, nama desa kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi. Kemudian KPPS mengisi pada kolom A data pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPPH, DPTB, serta jumlah pemilih laki-laki dan perempuan dalam kolom satuan, puluhan hingga ratusan. Lalu KPPS mengisi jumlah pemilih yang terdaftar. KPPS harus memastikan jumlah DPT, DPPH, dan DPTB yang dicatat telah sesuai dengan salinan DPT, DPPH, dan DPTB. Selanjutnya, KPPS mengisi pengguna hak pilih pada kolom B. Hal yang perlu dicermati adalah jumlah pengguna hak pilih tidak boleh melebihi jumlah data pemilih. Selanjutnya, KPPS mengisi pada Romawi 3 data penggunaan surat suara dengan mencatat jumlah suara yang diterima termasuk cadangan 2,5%. KPPS mengisi jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru coblos. KPPS mengisi jumlah surat suara yang tidak digunakan, termasuk sisa surat suara cadangan dan jumlah surat suara yang digunakan. Pada Romawi 4 data jumlah suara sah dan tidak sah, KPPS mengisi data jumlah suara sah dan tidak sah berdasarkan model C1 Plano KWK yang meliputi jumlah suara sah seluruh calon, jumlah suara tidak sah, serta jumlah suara sah dan tidak sah. Yang perlu diperhatikan petugas KPPS adalah jumlah seluruh pengguna hak pilih dengan surat suara yang digunakan harus sama dengan jumlah suara yang sah dan tidak sah. Selanjutnya, KPPS mengisi data pemilih disabilitas jika ada pemilih disabilitas, yang meliputi jumlah pemilih disabilitas sesuai salinan DPT, DPPH, DPTB, dan jumlah pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih dengan melihat daftar hadir pada formulir model C7 KWK. Dalam pengisian data disabilitas tidak akan terpengaruh dengan data lainnya. Selanjutnya, KPPS mengisi formulir model C1 KWK dengan meniru model C1 Plano KWK dengan mengisi tiap-tiap perolehan suara pasangan calon, kemudian menulis suara sah dan jumlah suara tidak sah. Petugas KPPS mengisi formulir model C1 Plano KWK dengan memperhatikan kolom satuan, puluhan hingga ratusan, dan kolom isian huruf harus sesuai dengan jumlah suara masing-masing pasangan calon dan jumlah seluruh suara sah. Jika ada kesalahan penulisan angka yang salah, Ketua KPPS mencoret angka yang salah dan mengisi angka yang benar dan memarafnya di samping angka yang benar. Pengisian model CKWK dan model C1 KWK yang telah selesai, KPPS memberikan tanda X pada setiap kolom yang kosong pada model C dan model C1 KWK. KPPS mengisi formulir C2 KWK diawali dengan mengisi nomor TPS, nama desa kelurahan, kecamatan, kabupaten kota, provinsi. Selanjutnya, mencatat kejadian khusus atau pernyataan keberatan saksi yang kemudian ditandatangani oleh Ketua KPPS dan saksi yang mengajukan keberatan. Apabila tidak terdapat kejadian khusus dan atau pernyataan keberatan saksi, dicatat dengan kalimat nihil. KPPS menandatangani semua formulir berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara yang selanjutnya ditandatangani oleh saksi masing-masing pasangan calon. Formulir model CKWK dan model C1 KWK dibuat beberapa rangkap. Satu set model C dan model C1 diserahkan kepada saksi PPL atau pengawas TPS, PPS, KPU Kabupaten Kota, TPS pada hari yang sama. Saksi dan PPL atau pengawas TPS menandatangani tanda terima salinan berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara dalam formulir C5 KWK. Tiba saatnya Indonesia untuk memilih. PPK melaksanakan rekapitulasi hasil perhitungan suara.
Berikut langkah-langkahnya. PPK menerima kotak suara tersegel dari seluruh PPS dan membuat berita acara dengan menggunakan formulir model DA3 KWK. PPK wajib menyimpan kotak suara di tempat yang memadai dan terjaga keamanannya. Ketua PPK membuka rapat pleno dan memberikan penjelasan mengenai agenda rapat dan tata tertib rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kecamatan. Rekapitulasi penghitungan perolehan suara dilaksanakan dalam rapat pleno yang dihadiri oleh saksi pasangan calon, Panwas Kecamatan, dan PPS. Dalam hal saksi dan atau Panwas Kecamatan tidak hadir dalam rapat rekapitulasi hasil penghitungan suara, rapat tetap dilanjutkan. Agenda rapat dibagi menjadi 2 tahap, yakni rekapitulasi hasil penghitungan suara di satu wilayah desa kelurahan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam satu wilayah kecamatan. Rekapitulasi hasil penghitungan suara dilaksanakan secara bersamaan, paling banyak 4 kelompok dengan mempertimbangkan jumlah TPS dan waktu yang tersedia. Masing-masing kelompok yang dipimpin oleh ketua atau anggota PPK melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS dalam satu wilayah desa kelurahan yang dimulai dari desa pertama hingga desa terakhir. Rekapitulasi suara dimulai dengan membuka kotak suara TPS 1 yang masih disegel, mengeluarkan sampul TPS yang berisi formulir model CKWK berhologram, model C1 KWK berhologram, dan model C2 KWK. Petugas PPK menempel formulir DAA Plano KWK pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD proyektor. Petugas PPS membaca dengan cermat dan jelas rincian model CKWK dan model C1 KWK di TPS. Kemudian, petugas PPS mencatat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada formulir DAA Plano KWK. Apabila ditemukan kesalahan penulisan dalam model C1, dilakukan penulisan yang benar pada DAA KWK dan dicatatkan perbaikannya pada catatan kejadian khusus model DA2 KWK tanpa mengubah C1. PPK membacakan kejadian khusus dan atau keberatan saksi di TPS dalam model C2 KWK dan status penyelesaiannya. Apabila terdapat perselisihan hasil penghitungan suara di tingkat TPS, PPK dapat menghadirkan ketua atau anggota KPPS sebagai peserta rapat. Ketua dan anggota PPK dibantu sekretaris PPK melakukan tugas menyalin rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam DAA Plano KWK ke dalam model DAA KWK. Menandatangani hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dalam formulir DAA Plano KWK dan model DAA KWK, serta meminta tanda tangan saksi. Menghimpun seluruh formulir model DAA KWK seluruh PPS untuk bahan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dalam satu wilayah kecamatan. Menghimpun seluruh formulir model CKWK, model C1 KWK, model C2 KWK, dan model C1 Plano KWK yang telah menjadi satu bagian desa kelurahan. Menghimpun DPT, DPTB, DPPH, dan daftar hadir formulir model C7 KWK yang telah menjadi satu bagian desa kelurahan. Langkah selanjutnya, rekapitulasi dalam wilayah kecamatan. Petugas PPK menempel formulir DA1 Plano KWK pada papan rekapitulasi atau menggunakan LCD proyektor. Petugas PPK membaca dengan cermat dan jelas rincian formulir model DAA KWK dalam satu wilayah desa. Kemudian mencatat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon pada formulir model DA1 Plano KWK. Kemudian petugas PPK menyalin formulir model DA1 Plano KWK ke dalam formulir model DA1 KWK. Kemudian petugas PPK membuat berita acara model DA KWK dan sertifikat model DA1 KWK serta kejadian khusus model DA2 KWK selama pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan. Apabila dalam pelaksanaan rapat tidak terdapat kejadian khusus, petugas PPK wajib membuatnya dalam formulir model DA2 KWK dengan kalimat nihil. Selanjutnya, PPK menyampaikan formulir model DA KWK, model DAA KWK,
model DA1 KWK dan model DA2 KWK yang telah ditandatangani oleh PPK dan saksi yang hadir kepada KPU Kabupaten Kota dalam sampul yang tersegel serta berada dalam kotak suara tersegel. Selanjutnya, PPK juga menyampaikan salinan berita acara dan sertifikat yang telah ditandatangani kepada saksi dan panwas kecamatan serta kepada KPU Kabupaten Kota untuk dilakukan scan dan upload ke dalam situng oleh KPU Kabupaten Kota pada hari yang sama. Kemudian, PPK mengumumkan formulir model DA1 KWK dan model DAA KWK di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat.